Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah ilmu hukum, ruang lingkup ilmu hukum, tujuan ilmu hukum, dan hukum perdata, hukum privat, dan selainnya. Yang pertama, ini saya akan bahas tentang karakteristik ilmu hukum. Karakter yang khas yakni pada ilmu hukum yakni bersifat normatif. Karena karakter ilmu hukum yang normatif tersebut ilmu hukum yang bersifat sui generis, yakni tidak dapat dibandingkan, diukur ataupun dinilai dengan bentuk ilmu lain yang manapun. Sedangkan studi hukum yang masuk dalam kategori ilmu hukum empiris menurut Van Apeldoorn adalah sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan psikologi hukum. Ciri khas dan karakter ilmu hukum yang bersifat normatif tersebut yang membedakan dengan ilmu-ilmu lainnya pada lapangan ilmu sosial. Untuk itu, kaitan antara normativitas dengan karakter ilmu hukum yang bersifat sui generis adalah memandang hukum bukan hanya menempatkan hukum pada suatu gejala sosial yang hanya dipandang dari luar, melainkan masuk ke dalam yang sangat fundamental dari hukum, yaitu sisi intrinsik dari hukum. Sehingga konsekuensi dari sifat ilmu hukum yang bersifat demikian, maka dikatakan bahwa ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, yakni mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum. Kajian ilmu hukum tidak terbatas pada suatu wilayah saja, karena juga membutuhkan perbandingan mengenai hukum di tempat lain. Demikian pula bahwa ilmu hukum mempelajari dan menelaah semua hal yang berhubungan dengan hukum. Untuk itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa definisi ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objek kajiannya atau objek telaahannya adalah hukum. Awal mula timbulnya ilmu hukum berawal dari tradisi peradaban Barat. Peradaban Barat bersumber dari peradaban Yunani, di mana dipandang lebih penting dari semua organisasi yang dibuat oleh manusia. Dalam peradaban Barat dipandang sebagai prinsip kehidupan utama. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah tahun 1200 Masehi, yaitu sejak Dorian yang datang dari utara menduduki pusat kekuasaan Mysia, sebuah daerah di Asia Kecil. Mereka tidak membawa pola pemerintahan mereka, sehingga mereka membangun negara-negara kota yang dalam bahasa disebut polis. Dari kata polis inilah timbul kata polisi, politik, dan polisi yang semuanya berkaitan dengan polis atau negara. Penemuan hukum lahir dari proses pergulatan dua paham besar yang saling menarik antara kepentingan hukum menurut undang-undang dan keadilan sesuai denyut nadi kehidupan masyarakat. Di Indonesia, penemuan hukum memiliki kecenderungan pola seperti negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Namun dalam perkembangan sejarah penemuan hukum, posisi hakim bukan lagi heteronom dalam memahami, tidak menjalankan peran secara mandiri. Hakim dapat melakukan penemuan hukum oleh hakim atau residing secara otonom dengan memberi bentuk pada isi undang-undang sesuai kebutuhan hukum. Hukum publik adalah hukum mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan alat-alat perlengkapan negara. Hukum publik mengatur kepentingan yang lebih global, yaitu mengatur kolerasi antara warga negara dan negara, ataupun dapat dibilang hukum yang mengatur kepentingan umum. Hukum publik mencakup 4 macam, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum internasional. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lain yang menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat mencakup 2 macam, yaitu hukum perdata.
Hukum perdata merupakan serangkaian hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain yang menitik beratkan kepentingan seseorang. Sedangkan hukum dagang yaitu merupakan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan perdagangan. Hukum privat yang lainnya adalah hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum kekayaan, dan hukum waris. Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang, statute, kebiasaan atau keputusan-keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum atau doktrin. Selain 5 sumber hukum tersebut juga terdapat sumber hukum yang tidak normal, yaitu revolusi. Sumber-sumber hukum di Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta amandemennya, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan mengganti undang-undang, itu peraturan undang-undang pemerintah, penetapan presiden, peraturan daerah yang dapat dibagi menjadi peraturan daerah provinsi tingkat 1, peraturan daerah kabupaten atau kota tingkat 2, dan peraturan daerah desa. Yaitu sekian dari saya. Apabila ada kesalah kata atau kesalah ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.